Shalom yang kami kasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GKJ Ebenezer. Sebagai kata sambutan jelang acara Natal 2020 ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang penyelenggaraannya. Panitia akan mempersembahkan rangkaian acara Natal ini secara virtual. Panitia telah mengemas dengan baik dan penuh makna Natal. Tema Natal tahun ini adalah Firman Allah menjadi manusia, terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Natal di masa pandemi ini adalah refleksi wujud nyata solidaritas Allah hadir dunia. Berikut saya sampaikan rangkaian acara Natal. Pada tanggal 29 November dan tanggal 6 Desember dan tanggal 13 Desember dan tanggal 20 Desember, kita akan bersama memasuki ibadah Advent Minggu 1, Minggu 2, Minggu 3, Minggu 4. Kemudian di rentang waktu yang sama ada acara Christmas Carol, kunjungan kepada keluarga Adiswo dan keluarga penatua di 7 wilayah dan kunjungan keluarga pendeta. Dilanjutkan ibadah Malam Natal tanggal 24 Desember dan ibadah Natal tanggal 25 Desember dan ibadah tutup buka tahun tanggal 31 Desember, kemudian ibadah Epifani tanggal 3 Januari dan ibadah baptisan Yesus tanggal 10 Januari, kemudian ibadah Natal Komisi Anak. Selain itu, ada acara non ibadah yaitu aksi sosial di lingkungan gereja dan aksi sosial kepada Yayasan Panti Sosial. Demikian rangkaian acara Natal yang perlu diikuti oleh seluruh jemaat, kiranya menjadi berkat untuk kita semua merayakan Advent, Natal, Tahun Baru dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Natal semakin dekat. Yuk kita ramai-ramai buat ucapan digital Natal. Seperti keluarganya Mas Novan dan Mbak Ani tadi, cukup donasi 25.000 saja. Nah, tapi karena nanti acara Natal dan Tahun Baru itu waktu tayangnya terbatas, selain ada ucapan digital, bisa juga melalui ucapan yang biasa dilakukan oleh jemaat sekalian melalui form. Nah, formnya ataupun nanti ucapan digitalnya bisa diserahkan atau bisa menghubungi panitia Natal, yaitu ada Mbak Peti, itu di 0813 8394 0520, atau bisa juga ke Butias Gunadi 0813 155 55 639, atau bisa juga ke Bu Sri Agrari 0856 9728 8399. Matur nuwun, ditunggu ya ucapannya. Dah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama ini, marilah kita datang dengan penuh sukacita, menghadap hadirat Tuhan sambil menantikan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersama menyanyi Kidung Jemaat 76, bait 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapkan, kami pun bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 mengingatkan kita akan perintah Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara mengaca pada perintah kasih ini, menyadari kita semua bahwa kita tidak sempurna. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Jemaat dipersilakan berdoa pribadi, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan memohon kemurahan-Nya. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Begitu sering kami mengecewakan Tuhan dengan mengabaikan perintah-Mu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat, setelah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, mari kita sekarang berdiri, menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita terima berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.
Dan jemaat sekarang terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Roma bab 4 ayatnya yang ke-7. Roma 4 ayat yang ke-7, demikian tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat sekalian, mari sekarang kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 202. Kita nyanyikan Yesusku Juru Selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku takut oleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takut, Tuhan hidup penuh seteru. Sama
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini jemaat-Mu akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan tolonglah kami supaya kami dapat memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semua lemah, penuh dengan keterbatasan. Demikian juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Mari Engkau topang, Engkau berkati supaya ia hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan belaka. Terima kasih ya Roh Kudus, sertailah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca Alkitab, yaitu dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37, di bawah judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Mari kita baca Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, saya ulangi, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudaraku, jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saya ingin mengabarkan juga bahwa keadaan saya dan seluruh keluarga dalam keadaan baik dan sehat, karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan semuanya itu juga karena doa-doa saudara kepada keluarga kami. Untuk itu saya
mengucapkan banyak terima kasih, dan tentu kita patut bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kedatangan kembali atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah sebuah topik yang populer dan penting di dalam iman Kristen. Di dalam pengakuan iman rasuli, di sana ditegaskan bahwa kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia akan datang kembali, akan kembali ke dunia, dan menjadi hakim bagi semua orang yang hidup dan yang mati. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di dalam pengakuan iman itu terus-menerus kita mengucapkannya di dalam ibadah-ibadah, khususnya di dalam kebaktian minggu. Apa maksudnya? Supaya kita terus diingatkan bersama-sama dengan jemaat mula-mula, bersama-sama dengan jemaat di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu akan datang kembali, akan menjemput kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kemuliaan di kerajaan sorga. Nah, janji kedatangan Tuhan yang kedua kali ini atau kedatangan kembali Tuhan Yesus ini, tentu ini menjadi sebuah penghiburan yang besar bagi kehidupan orang beriman. Mengapa? Karena justru kita mendapat keyakinan bahwa di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan itu, kita tidak sendirian, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kita terus disertai oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika Dia mau naik ke sorga, Dia menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus yang akan menolong kita, menghibur kita, menyertai kita di dalam setiap perjuangan kita. Oleh sebab itu, kita tentu merasa gembira, merasa bahagia dan bersyukur karena kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, janji kedatangan Tuhan yang kedua kali itu juga mendatangkan semangat, mendatangkan dorongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam perjuangan kita. Karena apa? Karena di dalam perjuangan kita itu, kita ditolong oleh Tuhan dan pada akhirnya akan ada kemenangan dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, jadi ada penghiburan, ada sukacita, tetapi juga ada kekuatan, ada semangat di dalam kehidupan karena janji kedatangan Tuhan yang kedua itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37 yang sudah kita baca, ada hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa dalam bacaan ini ditegaskan bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak diragukan. Sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus kembali atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini adalah sesuatu yang pasti, yang tidak diragukan bahwa itu akan terjadi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di dalam karya pelayanannya Dia akan mengalami berbagai penderitaan, penolakan, dan bahkan juga kematian. Tetapi kemudian Dia akan bangkit dan naik ke sorga. Tetapi tidak berarti bahwa sudah putus hubungan Tuhan dengan kita, tetapi Tuhan berjanji akan datang kembali, akan menyertai kita selama-lamanya. Dan sementara Ia belum datang, Ia menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang akan menolong dan membimbing kita, menyertai kita. Nah, kepada para murid Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia pergi ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kemuliaan, Ia pergi menyediakan tempat bagi para murid. Oleh sebab itu, Ia berkata kepada murid, jangan gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, tetapi percayalah juga kepadaku. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus pergi bukan untuk berdiam diri atau bersantai-santai di sorga, tetapi dia justru mempersiapkan tempat untuk kita. Dan untuk itu dia akan kembali lagi menjemput para murid. Lalu kemudian juga masih di dalam Injil Yohanes 14. Kita bisa membaca dalam ayat 18. Pada kesempatan yang lain Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dengan kepergian Tuhan ke sorga, dia tidak akan membiarkan para murid sendirian. Tuhan Yesus menegaskan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Kita tidak akan dibiarkan sendirian. Kita tidak dibiarkan seperti anak yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, mungkin juga tidak ada yang ngurusin. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Dan Roh Kudus dijanjikan menyertai dan menolong kita. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti. Tegas Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika memperingati kenaikan Tuhan Yesus, biasanya kita membaca Kisah Rasul pasal 1. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, naik ke langit sampai tidak kelihatan. Para murid melihat menengadah ke langit dan kemudian ditegur oleh malaikat, kenapa kamu memandang dia ke langit? Yesus yang pergi itu dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi malaikat menegaskan kembali ya pada keraguan para murid bahwa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Kalau mereka bisa melihat sekarang, maka Yesus juga akan datang dengan cara yang bisa dilihat oleh semua orang, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya. Dan ini tentu menyemangati para murid. Sehingga ketika malaikat mengatakan demikian, ketika mereka pulang, mereka gembira, bersuka cita. Mereka berkumpul di bait Allah, berdoa, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini memang banyak orang yang mungkin tidak percaya bahwa akan datang Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Mereka tidak percaya bahwa segala sesuatunya akan berakhir, dunia ini akan lenyap dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi juga pada masa awal-awal kekristenan. Rasul Petrus mencatat orang-orang di sekitar Petrus pada waktu itu bertanya, mana kedatangannya kembali? Segala sesuatu tidak berubah, kondisi sekarang tidak berubah, dari dahulu sekarang juga sama saja. Tetap ada, kita tetap bisa makan, kita bisa tetap bekerja, kita dapat melakukan segala sesuatu, tidak berubah. Tetapi Petrus menegaskan, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali, karena Tuhan sayang kepada kita. Kepada orang-orang berdosa justru Tuhan menyayanginya. Kalau Tuhan datang sekarang, maka habislah semua. Tetapi karena justru Tuhan belum datang, sekarang mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Diberi kesempatan untuk memperbaharui dirinya. Supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali, segala sesuatu sudah siap. Hidup kita sudah menjadi baik. Hidup kita tidak kotor lagi. Hidup kita tidak dalam dosa lagi. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa adalah kesempatan kita untuk bertobat ketika Tuhan belum datang kembali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa sekarang pun mungkin juga banyak orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka hidup semaunya, mereka hidup seenaknya, mereka hidup tanpa aturan, mencari kesenangannya sendiri, dan percaya tidak akan terjadi apa-apa. Dunia akan terus berlangsung, dunia akan tetap berada di dalam kondisi seperti sekarang ini, bahkan mungkin lebih berkembang. Tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, kita sebagai orang percaya setiap minggu diingatkan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasul yang disusun dari abad-abad pertama. Bersama-sama dengan gereja-gereja mula-mula. Percaya bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan kembali.
menjadi hakim bagi orang yang hidup dan yang mati. Kalau kita mengucapkannya setiap minggu, maksudnya supaya kita diyakinkan, supaya kita juga dikuatkan bahwa janji Tuhan itu pasti, kedatangan Tuhan itu pasti dan akan terjadi. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita melihat bahwa, atau kita membaca bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ditandai dengan berbagai-bagai situasi dan kondisi yang menakutkan, yang mengerikan. Di dalam ayat 24 dan 25 bacaan kita tadi misalnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang bercatuan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau saudara membaca dan merenungkan ayat ini, apa kira-kira yang saudara bayangkan? Bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan bergoncang, matahari akan menjadi gelap. Yang saya bayangkan adalah kekacauan, yang saya bayangkan adalah kerusakan, hancur sehancur-hancurnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu tanda-tandanya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang persoalannya adalah, apakah tanda-tanda itu sudah saudara lihat sekarang ini? Apakah sudah kita saksikan? Kalau mau jujur saudara-saudara, situasi dan kondisi dunia ini sudah sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Ada pemanasan global, ada bencana alam di mana-mana. Ada peperangan, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara. Bahkan di dalam sebuah negara ada perang saudara yang mengerikan, saling membunuh, saling bertikai, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ada terjadi kelaparan, ada terjadi kemiskinan di mana-mana. Saya meyakini ini adalah sebuah tanda akan kedatangan Tuhan yang segera. Cuma persoalannya adalah kapan segeranya itu? Saudara-saudara, saya tidak bisa menjawab. Sudah banyak usaha-usaha orang untuk mencoba menerka-nerka, mereka-reka, memperhitungkan kapan Yesus datang yang kedua kali. Mereka menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain dalam Alkitab. Mereka melihat kondisi-kondisi yang ada di dalam dunia ini. Oh, kalau begitu demikian maka Yesus akan datang pada tanggal sekian, pada bulan sekian, pada jam sekian. Dan semuanya dibuktikan tidak terjadi, belum terjadi. Bahkan juga di Indonesia pernah terjadi, ada sebuah komunitas, sebuah kelompok yang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada jam sekian, hari sekian. Oleh sebab itu kita tidak perlu memperhatikan segala sesuatu, kita tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Mereka meninggalkan pakaiannya, harta bendanya di rumah, berdoa di gereja, tetapi toh juga kemudian tidak terjadi kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang mengatakan bahwa kedatangan anak manusia tidak ada seorang pun tahu. Tidak bisa dikatakan. Bahkan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Kedatangannya seperti pencuri, tiba-tiba, mendadak, tidak ada seorang pun yang bisa menerka-nerka. Tetapi yang jelas, bahwa tanda-tanda itu sudah mulai tampak, semakin nampak. Dan saya meyakini bahwa itu sudah makin dekat kedatangan Tuhan dibandingkan dengan ketika Yesus mengatakannya kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tetapi yang jelas bahwa kedatangan Tuhan pasti dan didahului dengan bermacam-macam tanda yang nyata yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian persoalan yang berikutnya adalah, nah kalau Tuhan datang dengan tiba-tiba, mendadak, entah hari ini, entah besok, entah sebulan lagi, entah tahun depan, atau kapanpun, apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita benahi supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terdapat kita layak? Kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, berjaga-jagalah, bersiap sedialah. Digambarkan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara seperti seorang yang bepergian meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penjaga pintu supaya ketika Tuhan itu datang, mereka tidak kedapatan tidur. Tuhan Yesus pergi, meninggalkan kita, dan kita ditugaskan untuk menjalankan tugas panggilan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di Matius 28 kita ingat, Tuhan Yesus memerintahkan kita sebagai orang percaya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan, pengampunan Tuhan kepada semua orang. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan itulah tugas panggilan kita. Nah, apakah kita sudah mengerjakan panggilan itu? Apakah kita sudah berjaga-jaga ketika Tuhan itu datang meminta pertanggungjawaban kita? Kita sudah siap, Tuhan, aku sudah melakukan pekerjaanku. Aku sudah melakukan tugas yang kau percayakan kepadaku. Sudahkah kita melakukan itu? Atau jangan-jangan kita tidak berjaga-jaga, tetapi kita tidur. Kita santai. Kita abai, kita rileks dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jaga. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, artinya adalah prinsip atau sikap berjaga-jaga ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Amat penting. Kita tidak abai, kita tidak tidur, kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita siuman. Kita bangun, bahkan kita bekerja dan melakukan tugas panggilan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin membaca Lukas 21 ayat 36. Masih peringatan Tuhan Yesus akan kedatangannya yang kedua kali supaya kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Tuhan Yesus mengatakan, kita perlu berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Jadi artinya dengan berjaga-jaga dan berdoa, dalam artian kita memiliki relasi, hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan sanggup memiliki kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi tadi, segala macam ancaman, kekhawatiran yang bisa menimpa dunia. Dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, artinya apa? Kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga kita dianggap layak, kita dianggap baik, kita dianggap mampu terus berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya kira masa Advent ini menjadi masa yang sangat penting. Kita menantikan kedatangan Tuhan, memperingati kedatangan Tuhan yang pertama di dalam Natal. Kita bersuka cita, bergembira. Tetapi yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah berjaga-jaga pada masa Advent ini, artinya adalah kita mempersiapkan hati kita, membekali diri kita, memiliki doa, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita tidak hanya sedang membangun kehidupan keluarga yang akrab satu dengan yang lain, tetapi juga membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Melalui doa, melalui penyembahan, melalui penyerahan diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita terus menghayati masa Advent ini dengan menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga, berdoa, membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Supaya dengan demikian
kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim tidak menakutkan kita, tidak membuat kita khawatir, tetapi justru kita akan bergembira. Karena sang hakim itu adalah hakim agung yang baik, yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita. Asal kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, percaya, beriman penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita terus bersukacita, kita terus bergembira, terus bekerja, melayani Tuhan, dan melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki masa Advent, Tuhan memberkati kita dan menolong kita sekalian. Amin. Tangannya sambil ditimpa dong. Iya, 1, 2, 3. Terus ibu tunjuk. Tuhan Yesus. Ayo. Tuhan Yesus. Yang bagus mulutnya dibuka. Tuhan Yesus. Belajar. Ya udah. Nama saya Erki Ningsih. Saya bersama anak-anak saya. Ini anak saya yang paling besar, Eliezer Adi Nugroho. Dan ini yang paling kecil, nomor 2, Elizabeth Adi Nugroho. Panggilannya Ibet. Pergumulan saya di waktu saya bersama Bapak dulu, kami mempunyai anak yang pertama. Terus anak yang pertama mempunyai keinginan untuk punya adik, dan ternyata dikabulkan Tuhan, karena setiap malam kami selalu berkumpul, selalu berdoa supaya diberikan adik, dan permintaan untuk kakaknya, adiknya tuh perempuan. Puji Tuhan, kami dikasih anak perempuan, Elizabeth, dan anak itu spesial sekali. Iya, di mana anak kami yang kedua ini penuh dengan doa, penuh dengan berkat pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa buat kami, di mana anak kami ini penuh dengan perjuangan. Waktu saat-saat kami melahirkan Elizabeth, dia harus, karena dia atresia biliar, dia harus operasi di harapan kita. Puji Tuhan, di situ kami mendapat pertolongan, bantuan doa, semangat untuk anak-anak kami, Ibet, di mana di harapan kita kami semakin dikuatkan dengan saudara-saudara seiman, khususnya warga Ebenezer, di
Di situ kami ditolong, didoakan, dikuatkan. Di mana di saat-saat di ruang ICU anak kami harus berjuang antara mati dan hidupnya. Di situ puji Tuhan sekali, di mana anak-anak yang lain saat-saat suster datang keluar di situ saat menakutkan sekali. Tegang ibu bila melihat ada suster keluar, tahu-tahu dipanggil, dan di situ kita selalu tegang. Dan puji Tuhan kita di situ anak kita dikuatkan. Enggak ibu enggak nangis, ibu enggak nangis seperti itu. Enggak ada hebat. Tuhan di saat-saat di ruang ICU kami selalu berdoa, di mana selalu kami menyanyikan lagu Aku yang kecil dan lemah itu. Selalu saya nyanyikan itu di telinganya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak kami. Puji Tuhan sekali. Dan perjuangan itu sampai akhirnya Bapak sakit sebelum puasa itu Bapak sakit. Terus akhirnya ke rumah sakit dan Bapak dipanggil Tuhan di Fatmawati, di mana di situ banyak yang menolong, di mana penuh dukungan dari saudara-saudara, ada yang dan bagi kami. Dan Bapak sebelum pergi ke rumah sakit, Bapak pesan semua untuk membesarkan anak-anak kami. Dan akhirnya Bapak tanggal 4 Agustus 2015 Bapak dipanggil Tuhan itu jam 2. Dan itu pas anak kami Agustus Elizabeth genap umur 2 tahun. Dan perjuangan itu sampai saat ini masih, puji Tuhan, sampai saat ini anak kami masih sering didoakan di Ebenezer. Selalu didoakan buat Ibet supaya Ibet tetap sehat. Puji Tuhan, berkat pertolongan termasuk Mbak Adel, termasuk Pak Rudi, Kak Eva, Pak Joko, Mbak Tirsa, Bu Maria, juga seluruh jemaat, bahkan para majelis, luar biasa untuk itu semua. Sungguh-sungguh sampai berkat Tuhan itu nggak bisa saya katakan satu persatu itu. Saya untuk mengungkapkan luar biasa mujizat Tuhan buat keluarga kami itu sungguh-sungguh sampai nggak bisa terkatakan. Ya, gimana kami harus dan tetap harus berjuang sampai saat ini. Kami harus besarkan Ibet, tetap semangat ini. Ya, untuk Mas Esen juga. Harapan kami untuk anak-anak kami bisa tetap sekolah, bisa tetap mandiri, bisa, yang kami harapkan untuk yang ini mandiri, ya Dek. Tetap berdoa ya Dek. Iya. Ya. Tuhan Yesus selalu tolong Dek. Iya. Ya. Tuhan, harapan kami yaitu untuk maju, anak kami bisa mandiri. Esen pun juga harapan kami bisa di saat nanti saya dipanggil Tuhan
Tuhan, dia bisa tolong adiknya, menjaga, merawat adiknya. Dan saya harapkan kami tetap bersama Tuhan Yesus yang gimana ya, pokoknya Tuhan Yesus itu luar biasa banget itu, luar biasa buat kami. Jadi ya, apalagi di saat-saat sekarang ini, saat-saat ada konflik ini, itu pertolongan dari gereja luar biasa. Bahkan kami mendapatkan diakonia, mendapatkan bantuan konflik. Terima kasih sekali karena itu sangat membantu bagi kami untuk anak-anak kami. Memang kami diberikan untuk tempat tinggal ada kontrakan, tapi di saat-saat COVID kan mereka juga susah dan kami mengerti itu, dan tangan Tuhan itu menolong saya melalui orang-orang yang orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, dan kami terbantu untuk itu. Tuhan itu hebat, luar biasa banget, itu nggak bisa terkatakan. Berkat Tuhan itu sampai gimana ya, sampai nggak bisa menghitung. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudara-saudara seiman, keluarga Ebenezer, para Pak Joko, Pak Rudi dan Kak Eva, Mbak Pendeta Adelia, buat kami, para majelis, para guru sekolah minggu, semua warga jemaat yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Tuhan pakai untuk menolong keluarga kami di sini. Terima kasih banyak untuk pertolongannya ini, luar biasa. Puji Tuhan, matur nuwun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah bersama-sama kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersama dengan keluarga pada saat ini. Kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu di dalam ibadah minggu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberi kesehatan dan sukacita sehingga kami dapat beribadah memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Mari Tuhan, Kau menolong kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga, bersiap-siap, tidak tidur, tidak lemah, dan tidak abai, tetapi kami senantiasa siap. Kapanpun Tuhan datang, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mengingat
banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit dan di dalam kelemahan tubuh. Kami tidak menyebut nama mereka, tetapi percaya bahwa Tuhan mengetahui saudara-saudara kami itu. Mari Tuhan, Engkau berkenan melawat mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan memulihkan keadaan mereka, supaya mereka dapat bersukacita kembali karena pemulihan yang dari Tuhan. Demikian juga para orang tua kami, para Ati Yuswo yang sudah lanjut usia di dalam keterbatasan mereka. Kami juga doakan dan berharap Tuhan menolong mereka. Dan pada masa tua pun mereka senantiasa berbahagia dan senantiasa mengandalkan hidupnya kepada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang kami hadapi pada saat ini karena berbagai-bagai kondisi yang ada pada saat ini. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kami yang harus menerima pendapatan yang kurang karena situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan, mari Engkau menolong setiap usaha-usaha saudara-saudara kami untuk mencari pekerjaan, untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, memulai usaha-usaha baru. Tuhan berkati dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus belajar di rumah karena masa pandemi ini. Mari Tuhan, supaya anak-anak kami terus diberi semangat, diberikan sukacita, kegembiraan, ketekunan di dalam belajar, supaya mereka juga tetap dapat berprestasi. Dan kami sebagai orang tuanya dimampukan untuk mendampingi anak-anak kami di dalam belajar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sudah selesai menjalankan pendidikan di perguruan tinggi dan sedang mencari usaha-usaha baru dan pekerjaan, juga Tuhan berkati. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami. Mereka yang mencari teman hidup, keluarga-keluarga kecil yang menantikan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka. Kami doakan keluarga-keluarga yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah karena relasi yang retak, komunikasi yang tidak lancar. Oh Tuhan, kami menadahkan tangan, memohon kemurahan Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami, jagailah kami Tuhan, supaya segala hal yang kami rindukan, yang kami harapkan, senantiasa Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami supaya sungguh-sungguh cinta Tuhan, kasih Tuhan terus bertumbuh di dalam keluarga kami, sehingga kami dapat senantiasa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang menderita karena situasi-situasi yang tidak mudah. Terlebih-lebih kami mengingat mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Kau menolong mereka melalui para dokter, para tenaga medis, dan semua petugas-petugas di rumah sakit, supaya mereka menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat memulihkan dan menolong para pasien untuk mendapatkan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami doakan juga usaha-usaha pemerintah untuk menghentikan pandemi COVID ini dan mencari atau mendapatkan obat yang tepat. Tuhan juga berkati supaya tidak terlalu lama lagi pandemi ini segera berlalu dan Indonesia dan bahkan dunia dipulihkan lagi dalam keadaan yang damai, aman, dan sejahtera. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di dalam upaya-upaya memberitakan Injil, dalam upaya-upaya mempersiapkan diri untuk beribadah di gereja, termasuk juga di GKJ Ebenezer yang selama ini pelayanannya semua melalui online. Juga Tuhan berkati supaya melalui apapun sarana ibadah atau sarana pelayanan, semua dapat mendatangkan hal yang positif bagi pembinaan iman jemaat. Dan usaha-usaha untuk mempersiapkan pembukaan ibadah di gereja juga Tuhan berkati, supaya pada waktunya yang tepat, yang aman nanti, kami dapat beribadah di gereja bersama-sama, dapat bertemu muka, dapat berbagi sukacita,
dapat bertegur sapa, dapat menyatakan kasih, dan lebih utama kami dapat beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan di rumah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para anggota majelis, para anggota komisi, bebadan, pegawai gereja, dan seluruh warga jemaat di dalam tugas dan karya yang Tuhan percayakan juga terus diberi semangat, diberikan sukacita untuk dapat melayani lebih baik lagi. Oh Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa untuk persiapan gereja, persiapan kami untuk memasuki masa Advent dan Natal ini. Tuhan, mari Engkau menolong kami supaya sungguh-sungguh pada masa-masa Advent ini kami mempersiapkan hati kami menjadi hati yang bersih, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan, kami peringati kehadirannya, kami senantiasa beriman teguh, memiliki hati yang bersih, sehingga Tuhan Yesus juga lahir di hati kami. Hati kami menjadi palungan yang bersih untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Musim hujan sudah datang, ada banyak tempat-tempat yang terkena banjir ataupun tanah longsor. Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu supaya kami terbebas dari bencana dan kami boleh mengalami sukacita apapun kondisi cuaca yang kami alami. Kami percaya Engkau juga memelihara kehidupan kami sebagai bangsa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit ini kami terus mengandalkan Tuhan dan tidak henti-hentinya terus berusaha bekerja, melakukan yang terbaik, karena kami percaya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Adapun tata cara menyampaikan persembahan sama dengan ibadah-ibadah minggu lalu, yaitu persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dan Bank Mandiri dengan nomor yang tertera pada warta gereja, atau dapat diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari kita menyanyikan nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat. Sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Kami pun tidak dapat menghitung berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. Saat ini kami membawa persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menguduskannya, agar dapat dipakai bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ajar kami untuk kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ucapan syukur ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk pada pengutusan dan berkat. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 60. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat. Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian.